Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial organisasi BEM. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Meti selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu sosiologi. Di sini saya Rekalina sebagai moderator dan di sebelah saya ada teman saya Bintang Fatihah Tuhak. Saya Amelia Mustika Sajaja. Saya Ila Karmati Aulia. Nah, di sini ada definisi stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan dan sosial yang artinya adalah masyarakat. Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat. Sehingga maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang telah disusun secara bertingkat. Pengelompokan atau penggolongan kelas masyarakat tersebut sifatnya adalah hierarki vertikal yang akibatnya dapat memunculkan istilah kelas sosial atas ataupun upper class. Tingkatan kelas sosial tersebut terbentuk karena adanya suatu hal yang dihargai di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya ada pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Max Weber. Stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan. Selanjutnya ada menurut Bruce K. Johan. Stratifikasi sosial adalah penempatan individu sesuai dengan kualitas yang diinginkan yang mereka miliki dan menempatkan mereka di kelas sosial yang sesuai. Dan yang terakhir menurut Dr. Robert M. Z. Menurut Dr. Robert M. Z mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam hierarki. Nah, terus selanjutnya ada fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama ada distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Fungsi yang pertama merupakan distribusi terhadap hak istimewa yang sifatnya objektif. Maksud dari distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, keselamatan, dan serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Yang kedua dalam menentukan prestise serta penghargaan. Menentukan prestise serta penghargaan seorang individu di tengah masyarakat. Maksudnya adalah sistem tingkatan status sosial ini bersangkutan pada prestise serta penghargaan seorang individu. Dan yang terakhir, kriteria dari sistem pertentangan adalah sebagai kriteria dari sistem pertentangan dapat diperoleh dengan kualitas pribadi, kerabat tertentu, keanggotaan kelompok, serta wewenang maupun kekuasaan. Selanjutnya ada faktor-faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama, kekuasaan. Faktor pertama adalah karena kekuasaan. Seorang individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan besar atau kekuasaan akan berada pada tingkat lapisan atas serta bawah. Kekuasaan ini terbentuk sebab ada faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Dan yang kedua, kekayaan. Kekayaan seseorang dapat diukur dari kepemilikan harta benda yang terlihat dari jumlah materialnya. Kekayaan tersebut yang akhirnya menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Karena orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan masuk dalam kelompok masyarakat terbatas. Lalu yang ketiga ada kehormatan. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki atau kekuasaannya. Kehormatan juga diukur dari cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan maksudnya orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, maka ia dapat menempati lapisan sosial paling atas dalam masyarakat. Selanjutnya bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, bentuk stratifikasi sosial dalam bidang politik. Stratifikasi ini terjadi berdasarkan perbedaan kekuasaan dan wewenang di masyarakat. Yang kedua, stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi. Pengelompokan masyarakat berdasarkan status ekonomi seperti kekayaan, pendapatan, dan pekerjaan. Lalu yang ketiga, stratifikasi sosial bidang budaya. Terjadi akibat perbedaan nilai, norma, atau adat istiadat masyarakat. Dan ada pula dampak stratifikasi sosial. Dampak positifnya mendorong individu untuk bekerja lebih keras dan berkompetisi secara sehat.
Dan dampak negatifnya ketimpangan sosial, diskriminasi, dan konflik antar kelompok. Stratifikasi ini saling berkaitan dan sering kali berpengaruh pada dinamika sosial dalam masyarakat. Di sini juga ada pengertian Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ini merupakan organisasi kemahasiswaan intrakampus yang berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi yang dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa atau ketua BEM. BEM sendiri ini juga terbagi menjadi dua, yaitu BEM Universitas yang terdiri dari perwakilan mahasiswa di tingkat universitas dan memiliki tanggung jawab untuk mengeksekusi berbagai program kerja kampus, dan BEM Fakultas yang terdiri dari perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas dan memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan program kerja fakultas. Ada struktur organisasi BEM. Struktur organisasi BEM ini biasanya terdiri dari pengurus inti yang di sini itu ada presiden BEM, pemimpin tertinggi organisasi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan BEM, dan wakil presiden BEM membantu presiden BEM dan menggantikan jika berhalangan. Yang kedua itu ada sekretaris dan bendahara, yang isinya itu sekretaris mengelola administrasi organisasi termasuk surat menyurat dan dokumentasi, dan ada bendahara mengelola keuangan organisasi termasuk anggaran program kerja. Yang ketiga ada departemen atau divisi, yang isinya itu struktur ini dibagi sesuai bidang tugas seperti departemen pendidikan berfokus pada kegiatan akademik dan pelatihan, departemen pengabdian masyarakat yang berfokus pada kegiatan sosial, departemen hubungan masyarakat yang bertugas menjalin komunikasi dengan pihak eksternal, departemen media dan informasi mengelola informasi melalui media sosial dan publikasi, yang terakhir departemen kewirausahaan menciptakan peluang bisnis untuk mendukung dana kegiatan. Baik, selanjutnya ada BEM termasuk ke dalam stratifikasi sosial politik. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM termasuk dalam stratifikasi sosial politik karena perannya dalam mengelola dan menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan mahasiswa yang mencerminkan dinamika kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Ada perbedaan kekuasaan dan wewenang. BEM memiliki otoritas untuk mewakili mahasiswa dalam hubungan dengan pihak kampus atau lembaga eksternal. B. Legitimasi formal. Pemimpin BEM biasanya dipilih melalui pemilu mahasiswa yang mencerminkan proses politik demokratis. C. Pengaruh terhadap kebijakan. BEM bertugas menyuarakan aspirasi mahasiswa dan menjalankan program-program yang bersifat politis seperti advokasi dan kritik terhadap kampus. Dampak BEM terhadap mahasiswa. Ada dampak positif. Dampak positifnya satu, peningkatan solidaritas dan kesadaran sosial. Program kerja BEM seperti bakti sosial atau kampanye isu-isu tertentu membantu meningkatkan solidaritas antar mahasiswa. Dua, pengembangan kemampuan mahasiswa. BEM sering mengadakan pelatihan, seminar, atau kegiatan pengembangan keterampilan soft skill yang membantu mahasiswa menjadi lebih kompeten. Tiga, mewakili aspirasi mahasiswa. BEM menjadi wadah penyampaian keluhan, saran, dan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus atau otoritas terkait. Ada dampak negatifnya satu, potensi konflik dan mahasiswa. Program kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan mahasiswa dapat menimbulkan kritik dan resistensi. Dua, eksklusivitas. Beberapa mahasiswa mungkin merasa bahwa BEM terlalu elitis atau hanya melibatkan kelompok tertentu sehingga kurang inklusif. Tiga, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus ada potensi anggota BEM memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi seperti mendapatkan pengaruh politik atau keuntungan lainnya. Selanjutnya ada dampak BEM terhadap kampus. Dampak positif yang pertama adalah menciptakan suasana dinamis di kampus. Kegiatan BEM seperti festival kampus, diskusi publik, atau lomba-lomba meningkatkan semangat dan dinamika kehidupan kampus. Dua, meningkatkan reputasi kampus. Prestasi BEM dalam skala regional atau nasional dapat meningkatkan citra kampus. Tiga, mempermudah komunikasi dengan mahasiswa. Pihak kampus dapat menggunakan BEM sebagai perantara untuk menyampaikan informasi atau menjelaskan kebijakan baru kepada mahasiswa.
Dampak negatifnya yang pertama adalah konflik dengan pihak kampus. Jika BEM terlalu vokal atau kritis terhadap kebijakan kampus, hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara BEM dan pihak-pihak rektorat. 2. Beban administrasi. Kegiatan BEM yang tidak terorganisir dengan baik dapat menjadikan beban administratif bagi kampus seperti masalah izin atau penggunaan fasilitas. 3. Isu politisasi. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan BEM menjadi alat untuk agenda politik tertentu yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan sehingga dapat merugikan kampus. Kesimpulannya adalah stratifikasi sosial dalam BEM mencerminkan pembagian peran yang terorganisir berdasarkan tanggung jawab dan pengaruh. Struktur ini diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BEM, termasuk ke dalam stratifikasi sosial politik karena adanya hierarki kekuasaan dan tanggung jawab di dalamnya. Organisasi mencerminkan struktur dan pemerintahan dalam skala kecil yang berfungsi menjalankan politik kampus, membedakan anggotanya dari mahasiswa biasa dalam hal status dan pengaruhnya. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun dalam presentasi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.